Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema bersahabat dengan orang soleh. Untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, kita dikumpulkan oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang banyak setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Kita dihimpun oleh Allah dalam nikmat amal saleh. Kita diizinkan memakmurkan rumahnya, salat berjamaah, berzikir kepada Allah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap amal saleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah ahammiyatu suhbatis sholihin. Pentingnya bersahabat dengan orang-orang saleh. Nikmat yang besar dalam hidup kita setelah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat bersahabat dengan orang-orang saleh. Kalau ibu-ibu salehah, maka kalau kita dihimpun oleh Allah bersama sahabat-sahabat yang saleh dan salehah, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi isyarat dalam ayat yang saya baca di mukaddimah tadi,
yaitu surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun, namanya Asiyah. Ketika Asiyah beriman kepada Allah, maka dia disiksa oleh suaminya. Makanya bapak-bapak jangan suka nyiksa istri, karena yang menyiksa istri itu kawannya Fir'aun. Begitu disiksa oleh suaminya, maka Asiyah bermunajat kepada Allah, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Maka dalam tafsirnya dijelaskan, doa Asiyah ini diijabah oleh Allah. Ditunjukkan kepadanya rumahnya di surga. Maka orang yang sudah melihat nikmat surga, penderitaan dunia tidak ada lagi artinya. Maka Asiyah tersenyum. Fir'aun menganggap ini wanita sudah gila, disiksa malah tersenyum. Padahal Allah tunjukkan kepada Asiyah rumahnya di surga. Maka yang ingin kita garis bawahi dari kisah ini, yaitu redaksi doa Asiyah, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Allah mendahulukan zarful makan, kata keterangan tempat, yaitu redaksi 'indaka, sebelum maf'ul bih, yaitu kata baitan. Dalam susunan bahasa Arab biasanya lazimnya adalah pertama fi'il, kata kerja, kedua fa'il, ya subjek atau pelaku, ketiga maf'ul bih atau objek, baru setelah itu zaraf, kata keterangan. Ada zarfuz zaman, kata keterangan waktu, ada zarful makan, kata keterangan tempat. Tapi dalam ayat ini Allah mendahulukan zaraf, ya kata keterangan, yaitu 'indaka, sebelum maf'ul bih atau objek, yaitu kata baitan. Apa hikmahnya? Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah dalilun ala ahammiyatil jar qabla dar. Ayat ini isyarat pentingnya lingkungan sebelum tempat tinggal. Jadi kalau bapak ibu hendak pindah dari desa ke kota, atau bosan di kota balik lagi ke desa, apa pertimbangan utamanya? Lingkungan. Dan di antara lingkungan itu adalah masalah persahabatan. Jadi persahabatan itu penting. Maka Allah masih membimbing Rasulullah terkait masalah persahabatan. Ketika Rasulullah SAW diajak oleh orang-orang musyrik, mereka para pembesar, orang-orang kaya dan terpandang, mengajak Rasulullah untuk bertemu, tapi dengan satu syarat. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin kebanyakan itu tidak boleh ikut, seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, seperti Khobab ibnul Arf, seperti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Mereka tidak boleh ikut. Apa sebabnya? Mereka miskin. Orang-orang musyrik menganggap duduk bersama orang-orang miskin itu menurunkan martabat mereka. Maka turunlah ayat 28 surat Al-Kahfi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Artinya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyabarkan diri berkumpul bersama sahabat-sahabat beliau. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Artinya jangan sampai mengalahkan sahabat tadi demi orang-orang musyrik meskipun mereka terpandang dan kaya raya. Jadi Allah membimbing Rasulullah untuk mengutamakan sahabat-sahabatnya. Karena sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang saleh. Kemudian prinsip memiliki sahabat yang saleh ini dijaga betul oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu ini sahabat yang terkenal ahli ibadah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, laula salasun, kalau bukan karena 3 perkara, ma ahbabtul baqa'a walau sa'ah, aku tidak senang hidup di dunia ini meskipun hanya sesaat. Jadi yang membuat beliau nikmat hidup di dunia itu 3 hal. Pertama, zama'ul hawajir, ya, keringnya tenggorokan. Maksudnya as-saumu fin naharil har, puasa di hari yang sangat panas. Kita kalau puasa, ya, Ramadan misalnya di musim panas, bulan Juli, Agustus, ya, itu ringan apa berat, Pak? Ya, bagi kita berat. Tapi bagi bagi Abu Darda itu nikmat sekali. Makanya orang merasakan Ramadan itu responnya beda-beda. Jamaah Masjid An-Nur, bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, ya, tentang Ramadan. Masya Allah, Ramadan tahun ini nikmat sekali. Ya, enggak terasa, rasanya baru kemarin puasa, besok sudah mau Lebaran, karena nikmat. Tapi sebagian orang di luar sana merasakan, ya, tersiksa dengan puasa. Ini Lebaran berapa hari lagi? Lama sekali. 28 hari lagi. Astagfirullah. Lama betul ya. Maka Abu Darda yang membuat beliau nikmat hidup di dunia, pertama apa? Puasa. Kedua kata beliau, was-sujudu fil lail, sujud di waktu malam. Maksudnya qiyamul lail. Abu Darda ini saking semangatnya qiyamul lail itu sampai ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau kalau malam tidak tidur, habis isya langsung gelar sajadah. Ya. Maka satu hari Salman menginap di rumah Abu Darda karena Salman ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Begitu Salman nginap, Abu Darda sebagaimana biasa habis isya sudah gelar sajadah, siap-siap qiyamul lail. Kata Salman, Abu Darda istirahat dulu, berikan tubuhmu haknya, berikan keluargamu haknya. Maka akhirnya Abu Darda berusaha untuk tidur, tapi susah tidur karena biasa qiyamul lail. Seperti kita hari ini biasa tidur disuruh qiyamul lail, kan berat. Perumpamaannya begitu, ya. Maka besok Abu Darda mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku qiyamul lail
disuruh tidur sama Salman, ya. Maka Rasulullah membenarkan Salman, shadaqa Salman, Salman yang benar. Inna li badanika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Tubuhmu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu. Berikan masing-masing haknya. Jadi Abu Darda ini sangat mencintai qiyamul lail. Maka kalau bukan karena qiyamul lail, hidup di dunia ini enggak nikmat, kata beliau. Ini kedua. Dan yang ketiga, ya, kata beliau, duduk bersama orang-orang saleh. Ini yang membuat seorang Abu Darda merasa nikmat hidup di dunia. Pertama karena puasa, kedua karena qiyamul lail, ketiga karena duduk bersama orang-orang saleh, ya. Lalu prinsip seperti ini itu juga dijaga betul oleh ulama-ulama kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan laulal qiyamu bil ashar wa suhbatul akhyar ma ikhtartul baqa'a fi hadhihi dar. Kalau bukan karena qiyam di waktu sahur dan duduk bersama sahabat-sahabat terpilih, ya, maksudnya orang-orang saleh, maka tentu aku tidak ingin hidup di dunia ini, ya. Begitu pentingnya bersahabat dengan orang saleh. Dan ternyata prinsip seperti ini sejak, ya, zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah, ya, dijaga oleh para nabi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam, nabi yang kisahnya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam sebuah doanya, ya, ketika ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah, apa doanya Nabi Musa? Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli, ya, Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, berikan kepadaku, ya, seorang pembantu, yaitu Harun saudaraku. Jadi ketika Nabi Musa ditugaskan berdakwah, maka beliau meminta kepada Allah seorang sahabat yang saleh, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ini pentingnya bersahabat dengan orang-orang saleh, karena mereka adalah penguat kita ketika kita lemah, ketika semangat kita menurun. Siapa yang menguatkan? Sahabat-sahabat kita. Maka dalam syair dikatakan akhaka innaman la akhan lahu kasai ilal haija bidunis silahi. Ya, jagalah saudaramu, jagalah saudaramu. Sungguh orang yang tidak punya saudara itu seperti orang yang berjalan ke medan perang tanpa membawa senjata. Orang perang nggak bawa senjata, selamat atau tidak, Pak? Ya. Begitulah kita hidup di dunia ini tanpa sahabat-sahabat yang saleh. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penting hari ini kita merenung, ya, kenapa dulu para nabi, kemudian para sahabat, ulama-ulama kita begitu mementingkan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Apa sebabnya? Pertama, li'annahu sababul barakah fil hayah. Bersahabat dengan orang saleh itu sebab keberkahan di dalam kehidupan.
ditambah kebaikan-kebaikan dalam hidup kita oleh Allah disebabkan bersahabat dengan orang-orang saleh. Di dunia ini ada banyak kebersamaan. Ada orang sekedar kumpul karena hobi goes, maka begitu akhir pekan kumpul goes, habis itu pulang. Ya, hobi futsal, begitu akhir pekan habis ngaji ya futsal. Ya, ada yang bahkan nggak sempat ngaji demi futsal. Ya. Yang susah hobi kuliner. Ya. Apalagi di akhir bulan seperti ini. Ya. Kalau ibu-ibu hobi masak, ya, satu bawa beras, satu bawa sayuran, satu bawa daging, kumpul masak bareng, makan bareng, habis itu pulang. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian banyak kebersamaan, mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kumpul bersama orang-orang saleh, sahabat-sahabat yang saleh. Terkadang keberkahan itu hadir berupa mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Jadi kebersamaan kita dicintai oleh Allah itu ketika duduk bersama orang-orang saleh. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutaakhina fiyya wal mutazawirina fiyya. Telah wajib cintaku untuk mereka yang saling mencintai karena aku, saling bersaudara karena aku, dan saling berkunjung satu sama lain karena aku. Jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cinta Allah itu nikmat yang besar. Dulu generasi terbaik rela mengorbankan pengorbanan yang besar demi dicintai oleh Allah. Ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan perasaannya, ada yang bahkan mengorbankan jiwa dan raganya. Apa motivasi mereka? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara agar kita dicintai oleh Allah yaitu bersahabat dengan orang-orang saleh. Kadang keberkahan itu hadir berupa as-sakinah, ketentraman hati, kedamaian jiwa. Kata Nabi dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah seperti ini. Mereka baca Quran, mengkaji maknanya, persis seperti majelis kita. Kecuali kata Nabi, Allah turunkan ke dalamnya as-sakinah, ketentraman hati, kedamaian jiwa. Maka orang yang rajin ngaji itu ya hatinya tentram, jiwanya tenang, dan itu tercermin melalui wajahnya. Makanya wajah-wajah di hadapan saya ini tenang semua, ya. Saking tenangnya ada yang sampai ketiduran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa sebabnya? Allah turunkan ke dalamnya as-sakinah. Mau awal bulan, akhir bulan, nggak ngaruh. Sekarang awal bulan apa akhir bulan, Pak? Ya. Wajahnya tenang semuanya, ya. Tapi orang yang tidak pernah ngaji, wajahnya gelisah. Jangankan di akhir bulan, awal bulan sudah gelisah, ya. Padahal istrinya namanya Ibu Sakinah, tapi ketentraman hati, kedamaian jiwa tidak didapatkan. Ya, kedua kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merasakan dari sekian banyak kebersamaan, ya, ada orang kumpul sekedar karena hobinya sama.
Ya, musim Piala Dunia, begitu habis isya iktikaf di gardu. Ya. Pulang menjelang subuh. Ya, 3 juz khatam. Ya. Nah, ibunya protes. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mana yang lebih kuat secara ikatan emosional? Dengan orang-orang yang dikumpulkan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak safar hanya 9 hari, ya, umrah bersama satu rombongan 40 orang. Ketemunya di situ, ya, karena sama-sama umrah. Nanti ada yang satu kamar, ada yang beda kamar. Tapi kenapa ikatan emosionalnya lebih kuat dibanding kawan nongkrong? Ya. Apa sebabnya? Yang satu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuat ikatan cintanya. Maka kalau kita ingin ikatan cinta di dalam rumah tangga kita semakin kuat, ya, suami semakin mencintai istri, istri semakin mencintai suami, orang tua semakin sayang sama anak, anak semakin sayang sama orang tua. Kuncinya adalah hidupkan amal saleh di tengah rumah tangga kita. Yang ketiga, kata Nabi, wahafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Malaikat turun hadir karena ridha dengan aktivitas mereka. Maka sebuah majelis kok malaikat hadir, setan pergi. Tapi sebuah majelis kok malaikat nggak mau hadir, yang datang siapa, Pak? Setan. Ya. Dulu Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dicaci maki oleh orang kafir. Maka Abu Bakar diam. Abu Bakar bersabar. Maka Rasulullah tersenyum. Tapi lama-kelamaan Abu Bakar habis kesabarannya. Abu Bakar membalas. Setelah itu Rasulullah pergi. Maka Abu Bakar heran. Ya Rasulullah, tadi aku dihina, aku diam, engkau malah tersenyum. Begitu aku membalas, engkau malah pergi. Ya. Maka kata beliau, saat kamu diam, kamu sabar, malaikat turun mendoakan kebaikan untukmu. Begitu kamu membalas, maka malaikat pergi, setan pun datang. Aku tidak mau semajlis dengan setan. Ya. Jadi hakikat orang yang menang di hadapan Allah itu yang mampu mengendalikan dirinya. Kelihatannya kalah di depan manusia. Ya, lawannya bicara terus, dia diam, kan kalah kelihatannya. Tapi di hadapan Allah dia menang karena mampu mengendalikan dirinya. Ya. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, keberkahan itu berupa Allah menyebut orang-orang yang hadir di situ di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang hadir di majelis kebaikan, kumpul bersama orang-orang yang baik, ya, itu terkenal di hadapan malaikat. Mungkin di hadapan manusia nggak terkenal, apalagi nggak punya akun medsos, nggak punya akun YouTube, nggak punya Facebook, ya, nggak terkenal di depan manusia, nggak viral, tapi di hadapan malaikat viral. Ini keberkahan kita duduk bersama orang-orang saleh. Maka kenapa kita harus menyempatkan diri menghadiri majelis ilmu seperti ini? Ya, minimal sepekan sekali. Ya, akhir pekan. Karena kalau hari-hari kerja habis subuh langsung berangkat. Minimal sepekan sekali.
Apa sebabnya? Dalam rangka mencari keberkahan tadi, mencari mahabbatullah, mencari ya as-sakinah, mencari ar-rahmah, ya, dan mencari keberkahan dikenal oleh para malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hari ini penting bagi kita bersahabat dengan orang-orang saleh? Li'annahu dalilun ala sidqil iman, ya, atau min alamati sidqil iman. Itu salah satu tanda baiknya iman kita kepada Allah. Ketika iman seseorang baik, maka hatinya akan cenderung kepada ahli kebaikan, senang dengan ahli masjid, ya. Jadi kalau ada orang memakmurkan masjid, senang hatinya. Kemudian senang dengan ahli Quran. Ada anak-anak ya sudah mulai menghafal Quran, maka senang hatinya. Banyak pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran, ya, bahkan beberapa masjid di Cibubur ini masing-masing punya pesantren tahfidz Quran. Maka senang hatinya, cenderung kepada ulama. Kalau ada ulama disakiti, maka dia enggak terima. Itu tanda iman kita baik. Tapi kalau iman kita rusak tanpa kita sadari, maka hati kita akan menjauhi ahli kebaikan, ya, tidak senang dengan mereka, bahkan memusuhi mereka. Ada masjid kok semarak, ya, resah hatinya, ya, maka dilempar fitnah-fitnah keji. Hati-hati, jangan ke masjid itu, radikal, ya. Ada pesantren-pesantren tahfidz Quran, ya, resah dia, dibilang kadrun, ya. Ada ulama disakiti, sebaliknya senang dia, bahkan membela orang-orang yang menyakiti ulama. Ini isyarat rusaknya iman. Maka dikatakan idza nafara qalbuka min ahlil khair fa anta marid. Kalau hatimu lari, ya, menjauh bahkan memusuhi orang-orang yang ahli kebaikan, maka hakikatnya kamu sedang sakit. Fadawi nafsaka hatta tamila ila ahlil khair. Maka segera obati hatimu agar kembali cenderung kepada ahli kebaikan, ya. Nah, ini yang hari ini banyak tidak disadari, ya. Ketika hati kita kok cenderung kepada orang-orang saleh, kalau bersahabat ya dengan orang-orang saleh, itulah tanda baiknya iman. Makanya dikatakan dalam hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang tersusun kokoh. Fama ta'arafa minha talaf wa matanakara minha ikhtalaf. Maka ruh-ruh, ya, yang saling mengenal akan semakin erat satu dengan yang lain, dan ruh-ruh yang saling mengingkari akan menjauh satu sama lain, ya. Jadi orang itu cenderung dengan sesamanya. Orang saleh, ya, cenderung dengan orang saleh. Orang fasik cenderung dengan orang fasik, ya. Peminum khamar ya akan membela kawan-kawan yang ahli khamar, akan membela mati-matian tempat minum khamar, nggak boleh ditutup. Apa sebabnya? Itulah kecenderungan hatinya, ya. Sebaliknya ahli masjid akan membela masjid,
ya, membela kebaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hari ini penting bagi kita bersahabat dengan orang-orang saleh? Li'anna fihi i'anatan fit ta'at. Bersahabat dengan orang saleh itu menolong kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bersahabat dengan orang yang ahli Quran, maka sedikit banyak kita akan mencintai Al-Quran. Kita bersahabat dengan orang yang ahli pengajian, maka sedikit banyak kita akan rajin ngaji, ya. Kita bersahabat dengan orang yang ahli ibadah, sedikit banyak kita akan rajin beribadah, ya. Begitu, makanya dikatakan dalam pepatah Arab, as-sahibu sahib, ya. As-sahibu pakai shad, sahabat itu, sahib pakai sin, ya, menarik sahabatnya. Orang saleh akan menarik sahabatnya ke dalam kebaikan, ya. Maka kalau kita ingin istiqomah dalam beribadah kepada Allah, di antara caranya bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah. Mereka akan memotivasi kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah menarik, ya. Imam Ahmad ibnu Hanbal, beliau pernah mengalami ujian yang berat di masa Khalifah Al-Ma'mun yang berpaham Mu'tazilah. Di antara paham yang berkembang zaman itu adalah Quran itu makhluk. Maka ulama-ulama menentangnya, termasuk Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau menolak paham ini. Maka siapapun yang berseberangan dengan paham khalifah, maka dijebloskan ke dalam penjara lalu disiksa. Imam Ahmad di penjara, dicambuk, ya, sampai tidak sekedar kulit beliau yang terkelupas, bahkan daging beliau terkelupas, ya. Maka ada sebuah pelajaran menarik. Imam Ahmad ibnu Hanbal sebelum disiksa itu biasa sholat sunnah sehari 300 rakaat. Banyak apa sedikit, Pak? Ya. Setelah disiksa, maka fisiknya melemah. Beliau sholat sunnah sehari semalam tinggal 150 rakaat. Banyak apa sedikit, Pak? Padahal fisik beliau menurun karena disiksa. Maka kalau kita hari ini malas sholat sunnah, renungkan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ulama hari itu ada yang memberi saran, wahai imam, gimana kalau anda pura-pura saja supaya anda tidak disiksa, ya. Kalaupun kita pura-pura, Pak, karena nggak sanggup menghadapi siksaan, padahal hati kita mengingkari, boleh apa tidak? Boleh, ya. Ini darurat. Tapi Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak mau. Beliau memilih mempertahankan prinsip kebenaran tadi. Beliau bahkan menyampaikan hadis tentang Khobab ibnul Arth. Khobab itu seorang pandai besi, bekerja pada wanita musyrik namanya Ummu Anmar, ya. Begitu Khobab ketahuan masuk Islam, maka disiksa habis-habisan. Khobab ditaruh di atas perapian tempat pembuatan senjata, diseret tubuhnya, saking banyaknya lemak itu keluar dari punggungnya sampai api itu padam.
begitu siksaan yang berat dihadapi oleh Khabbab ibnul Arth demi mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Khabbab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sedang berbaring di bayangan Ka'bah. Ya, Ka'bah kalau kena matahari kan ada bayangannya. Rasulullah berbaring di situ. Khabbab mengadu, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana?" Ya Rasul, kenapa engkau tidak mohonkan kemenangan untuk kita? Hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang kesabaran. Jadi sabar dalam mempertahankan iman. Maka Rasulullah menguatkan imannya Khabbab itu dengan cara menjelaskan sejarah. Ya, jadi penting kita hari ini belajar sejarah. Dalam sejarah ada akidah, ada keteguhan iman. Rasulullah mengkisahkan umat sebelumnya. Wahai Khabbab, ketahuilah umat sebelum kita disiksa dengan siksaan yang jauh lebih berat. Ada yang dikubur sampai leher, lalu kepalanya digergaji menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi, terpisah daging dari tulangnya. Ada yang direbus dalam air yang mendidih. Namun semua itu sama sekali tidak menyurutkan iman mereka, bahkan iman mereka semakin membara. Maka Khabbab semakin teguh imannya. Kenapa Imam Ahmad menyampaikan hadis ini? Beliau mengajak para ulama, ya, agar tegar menghadapi ujian yang berat ini. Apa sebabnya? Di belakang mereka ada umat. Kalau ulamanya nyerah, ya, maka banyak umat di belakangnya tersesat. Apa yang membuat Imam Ahmad begitu tegar? Nah, ini menarik. Beliau memiliki seorang sahabat yang saleh. Sahabatnya masih muda, ya, maka kita kalau bersahabat itu jangan gengsi, ya, anak kecil pergi sana, ya, jangan. Terkadang hidayah, ya, keistiqomahan Allah hadirkan melalui orang yang usianya lebih muda dari kita. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh ini disiksa dengan siksaan yang berat sehingga dia wafat dalam perjalanan. Jadi belum nyampe penjara sudah wafat, ya. Jadi kalau ada orang ditangkap belum sampai penjara sudah meninggal, itu zaman Imam Ahmad sudah ada, ya. Muhammad bin Nuh ini pemuda yang saleh, dia menolak paham tadi, maka ditangkap, disiksa. Belum sampai penjara sudah meninggal dunia. Imam Ahmad yang mengurus jenazahnya. Ya, sesaat sebelum Muhammad bin Nuh ini wafat, dia menyampaikan nasihat kepada Imam Ahmad. Kata beliau begini, "Ya Aba Abdillah, innaka lasta mithli, innaka rajulun yuqtada bika." Hei Abu Abdillah, nama kunyahnya Imam Ahmad. Hei Abu Abdillah, sungguh kamu itu berbeda dengan saya. Kamu itu manusia yang diikuti oleh banyak orang. Fattaqillah wasbut, bertakwalah kepada Allah, tegarlah dalam mempertahankan prinsip kebenaran ini. Itu rahasia, ya, keistiqomahan, ketegaran Imam Ahmad di dalam menghadapi ujian yang berat, ya. Maka kalau sekaliber Imam Ahmad itu masih butuh sahabat yang saleh untuk bisa istiqomah, ya, kita hari ini lebih membutuhkannya. Apalagi kita hidup di era yang fitnah begitu dahsyat. Zamannya ulama, ya, fitnahnya belum terlalu banyak. Tapi zaman kita hari ini fitnah begitu dahsyat.
maka kita lebih membutuhkan sahabat-sahabat yang saleh, ya, baik di dunia nyata termasuk di dunia maya, ya, karena sekarang era teknologi informasi. Di dunia nyata seperti ini, Bapak butuh sahabat-sahabat yang saleh, yang ketika kita malas, ini subuhnya kecepetan, jam 4 sudah subuh, ya, saya ya berapa pekan ini libur dulu ya, nggak ikut ngaji subuh di Masjid An-Nur, maka dikuatkan oleh sahabatnya, jangan begitu, ya, ajal itu nggak konfirmasi dulu. Maka iman kita kuat lagi, ya. Ini di dunia nyata, termasuk di dunia maya, ya. Kita kalau bersahabat dengan orang-orang saleh, satu grup isinya orang saleh, jamaah Masjid An-Nur, maka yang di-share apa Pak? Nasihat, ya, yang di-share ceramah, yang di-share lantunan ayat Al-Quran, ya. Begitu kalau isinya grup itu orang-orang saleh. Tapi kalau enggak jelas isinya maka yang di-share pun gambar-gambar, video-video yang enggak jelas, ya. Awalnya tutup mata, tapi lama-lama begini. Ya. Ini pentingnya hari ini kita bersahabat dengan orang soleh, baik di dunia nyata termasuk di dunia maya, agar mudah untuk taat kepada Allah. Yang keempat, kenapa kita harus bersahabat dengan orang soleh? Li'annahu sababun linaili husnil khatimah. Itu diantara sebab kita bisa meraih husnul khatimah, cita-cita besar, ya, setiap kita kaum muslimin, yaitu meraih husnul khatimah. Apa sebabnya? Husnul khatimah itu isyarat Allah menghendaki kebaikan untuk akhirat kita. Iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, kata Nabi, Allah akan mempekerjakannya. Maka sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah mempekerjakannya? Ya, maka Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Dia ditolong oleh Allah untuk beramal saleh sebelum wafat. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara meraih husnul khatimah itu diantaranya bersahabat dengan orang-orang saleh. Maka dulu di Madinah ada satu keluarga Yahudi, ya, tapi muamalah dengan Nabi secara baik, ya. Orang Yahudi kebanyakan muamalah dengan Nabi itu jahat. Maka Nabi pernah diracun oleh orang Yahudi. Nabi pernah disihir oleh orang Yahudi, ya. Tapi satu keluarga ini baik muamalahnya. Satu hari anaknya orang Yahudi ini sakit. Maka Nabi menjenguknya. Begitu adab Islam. Ya, ada tetangga, kerabat, kawan sakit, jenguk, sekalipun beda agama. Nabi menjenguk anaknya orang Yahudi tadi. Maka Nabi melihat ini sakitnya parah sekali, rasanya ajal sudah dekat. Maka Rasulullah berkata, ya gulam aslim, nak, masuk Islamlah kamu. Maka anak ini merasa tidak enak dengan ayahnya. Dia lihat ayahnya, rupanya ayahnya mengizinkan. Ati Abul Qasim, nak, kamu taati saja Abul Qasim, Muhammad itu. Maka anak ini pun membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia baca syahadat, lalu meninggal dunia. Sebuah akhir kehidupan yang indah, ya. Orang yang masuk Islam itu kata Nabi, al-Islam yajubbu makana qablahu.
Orang masuk Islam, dosanya di masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyaksikan peristiwa seperti itu, Rasulullah bergembira. Rasulullah memuji kebesaran Allah. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Ya. Kita kalau mendengar kisah begini, itu Nabi Ustadz, wajar. Ya. Sebenarnya kalau kita mempraktekkan akhlak Nabi ini, terkadang kita bisa menjadi asbab, ya, sebab hidayah orang lain. Saya kasih contoh Pak, ini kisah nyata, ya, terjadi sekitar 14 tahun yang lalu di Cibubur, nggak jauh dari kita, di komplek perumahan seperti ini. Ya, saya diundang mimpin takziah di sebuah rumah di komplek perumahan. Begitu saya masuk, ya kaget saya, karena di rumahnya itu ada tanda, ya, tanda salib. Ya, wah ini salah ini pasti. Kok saya yang diundang? Saya nggak enak karena orang berkabung semua. Ya, tapi ini harus ditanyakan. Ini masalah akidah. Nggak ada tawar menawar, nggak ada basa-basi. Ya, ini mohon maaf Pak, saya harus bertanya ini. Mohon maaf sekali. Ya, apa nggak salah kok saya yang diundang? Loh, memang kenapa Pak Ustadz? Saya tunjuk tanda itu. Itu maksudnya apa Pak? Oh, lupa kami cerita. Ya, 10 hari yang lalu almarhum ini masih itu keyakinannya, tapi dia sakit, dirawat di rumah sakit. Ya, yang pertama kali menjenguknya itu kawan sekantornya yang muslim. Ya, maka ini sangat menyentuh hatinya. Maka dia bertanya, kenapa Anda menjenguk saya? Kan kita beda keyakinan. Maka kawannya yang saleh ini berkata, beginilah Islam mengajarkan, begini Rasulullah mencontohkan. Kalau ada sahabat sakit, ya dijenguk, sekalipun beda keyakinan. Maka dengan terbata-bata, bercucuran air mata, dia mengatakan, kalau begitu wahai saudaraku, bimbing aku masuk Islam. Maka diajari 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah satu-satunya ibadah yang dia bisa kerjakan di dalam Islam. Hanya baca 2 kalimat syahadat. Dia terbaring lemah di rumah sakit. Ya, dia belum sempat sholat meskipun 2 rakaat. Dia belum sempat puasa meskipun sehari. Dia belum sempat baca Quran meskipun 1 ayat. Ya, apalagi umroh haji, daftar pun belum. Ya, bahkan wudu pun belum sempat. Ya, jadi satu-satunya ibadahnya apa tadi? Syahadat. Tapi al-islamu yajubbu makana qablahu. Orang kalau masuk Islam, dosanya di masa lalu dihapuskan oleh Allah. Apa sebab dia meraih husnul khatimah seperti tadi? Bersahabat dengan orang saleh. Sebaliknya, berkawan dengan orang jahat, ini sering menjerumuskan manusia dalam su'ul khatimah. Rasulullah punya paman namanya Abu Talib. Abu Talib kebaikannya kepada Nabi enggak terhitung banyaknya. Ya, dari Nabi kecil, sejak ditinggal wafat kakek beliau, siapa yang merawat Abu Talib? Ya, sampai ketika beliau dewasa, diangkat menjadi Rasul, dimusuhi orang-orang musyrik, diancam dibunuh, siapa yang melindunginya? Abu Talib. Ya, satu saja kekurangan Abu Talib, dia belum membaca syahadat. Maka disinilah ulama kemudian mengambil kesimpulan, orang sekedar baik akhlaknya, ya,
rajin bantu orang yang kesusahan, baik sama tetangga, ramah, ya, sering nyumbang ke masjid misalnya, tapi belum pernah membaca syahadat, ya, itu sudah dianggap muslim atau tidak? Ya, belum dianggap muslim. Apa dalilnya? Abu Thalib, kebaikannya nggak terhitung, tapi belum baca syahadat. Maka ketika Abu Thalib hampir wafat, Rasulullah hadir. Rasulullah berkata, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya kelak aku bisa membelamu di hadapan Allah. Rupanya hadir di situ Abu Jahal. Kata Abu Jahal, bro, ya, kamu tega tinggalkan keyakinan nenek moyang kita, ya. Maka Abu Thalib lebih cenderung seruannya Abu Jahal. Akhirnya wafat dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah bersedih. Rasulullah mengatakan, wallahi la astaghfiranna laka, demi Allah aku akan memohonkan ampunan untukmu. Turunlah ayat 113 surat At-Taubah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun mereka masih kerabat. Setelah datang ketetapan Allah, siapapun yang mati dalam keadaan kafir maka tempatnya di neraka, ya. Jadi berkawan dengan orang jahat itu sering menjerumuskan ke dalam su'ul khatimah. Ini yang keempat. Terakhir yang kelima, supaya pengajian kita ini Pancasila, Pak, ya, tidak radikal, Pancasila, ya. Yang kelima yaitu kenapa kita harus bersahabat dengan orang saleh? Li'annahu sababus syafa'ah yaumal qiyamah. Itu menjadi sebab kita meraih syafaat di hari kiamat. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, istaksiru min suhbatis salihin, perbanyaklah kalian bersahabat dengan orang-orang salih. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka punya syafaat kelak di hari kiamat. Bagaimana bentuknya syafaat kawan yang saleh itu? Dalam riwayat disebutkan, idza dakhalas salihunal jannah, ketika orang-orang saleh telah masuk surga, kanu yubahithuna an ashabihim fid dunya, maka mereka saling mencari sahabatnya semasa di dunia. Mana bapak ini yang biasa duduk di pojok kanan, kok enggak ada? Mana bapak yang biasa duduk di pojok sana, kok enggak ada? Ya, termasuk mana ustadznya, kok enggak ada? Yang kadang datangnya telat itu mana kok enggak ada? Maka mereka mengadu ke hadapan Allah, Rabbana haula'i ikhwanuna, ya Allah, mereka itu saudara-saudara kami. Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Mereka dulu salat bersama kami ya Allah, puasa bersama kami ya Allah, haji bersama kami, beramal saleh, memakmurkan masjid, mendakwahkan agamamu bersama-sama, amar ma'ruf nahi mungkar bersama-sama. Ya Allah, enggak sempurna nikmat kami hari ini kecuali sahabat kami hadir bersama kami. Maka diijabah oleh Allah, ya. Allah memberikan izin, ya. Kata Allah,
idhabu, pergilah kalian, faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman fa akhrijuhu minan nar. Siapapun sahabat kalian yang masih ada iman di hatinya meskipun hanya sebiji zarrah, keluarkan dia dari neraka. Maka dikeluarkan mereka dari neraka melalui syafaat sahabat yang saleh. Bagaimana keadaan mereka saat itu? Kata Nabi, ada yang sudah terbakar sampai betisnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sudah terbakar sekujur tubuhnya sesuai dengan amalnya. Lalu dengan syafaat sahabat yang saleh dikeluarkan mereka dari neraka, dipindahkan ke surga. Orang-orang kafir cemburu karena mereka kekal di neraka. Mereka mengadu kepada Allah, diabadikan di surat Asy-Syu'ara ayat 100, 101, 102. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, celaka kami enggak punya kawan yang bisa memberi syafaat, kami enggak punya kawan-kawan dekat. Ya Allah, kalau engkau kembalikan kami ke dunia sekali lagi, pasti kami berkawan bersama orang-orang yang beriman. Ya, maka saking pentingnya syafaat sahabat yang saleh, Al-Imam Ibnul Qayyim itu sampai berwasiat ke murid-muridnya, kalau kalian nanti tidak melihatku di surga, carilah aku di neraka. Ya, jadi kalau bapak nanti masuk surga duluan, jangan lupakan saya. Mana ustadz yang ngisi sebulan sekali itu? Ya, yang kadang izin, ya, kadang telat. Ya, beri syafaat saya, ya, barangkali saya nanti meraih surga berkat syafaat bapak ibu sekalian. Ini pentingnya hari ini kita bersahabat dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dunia ini bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah, ya, sehingga insya Allah kebersamaan ini kelak mengantarkan kita meraih kebersamaan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba, orang-orang itu kelak dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dia cintai. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada langsung saya tutup. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab atau diskusi dipersilakan kepada para jemaah yang ingin bertanya. Nanya ya Ustadz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, insya Allah alhamdulillah. Cuman ada hadis lain, kita mengajak ke teman yang belum mau bergabung ke yang kebaikan, istilahnya mandala ala khairin, istilahnya siapa yang mengajak pada kebaikan berarti kita dapat pahala apa yang dilakukan oleh teman yang kita ajak. Tapi yang kita ajak kadang lebih pintar ngeyel-ngeyelannya, yang ngajak aja belum tentu masuk surga, ustadz ajak kiai kebanyak yang masuk neraka, dia udah tahu duluan tuh. Tapi kita kan ngajak, kita pengen dapat pahala, mengajak kebaikan ke teman kita supaya kita juga dapat pahalanya. Hadisnya kan begitu ya Ustadz. Gimana tuh menanggapinya? Kan pinteran dia juga kadang nggak mau ngikut, belum tentu masuk surga yang ngajak juga. Dan termasuk kayak tadi nge-share di medsos itu kadang di-share aja, tapi sendirinya juga nggak melaksanakan gitu. Iya, seperti itu Ustaz. Terus yang kedua, mohon maaf,
di Masjid An-Nur ini insya Allah kalau hari Jumat itu kan sampai penuh ya yang sholat ke depan masjid, sehingga saf itu penuh depannya menghadapi sendal-sendal gitu Ustaz. Ada yang bertanya juga, itu boleh enggak sih sendal banyak banget tapi yang sholat itu sujudnya depannya sendal sampai penuh gitu, karena sampai keluar. Anak-anak muda tuh ada beberapa di luar. Seperti itu boleh apa enggak, karena depannya tuh banyak banget sendal yang berjajar, sementara tikar tuh di luar gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang nanya sepertinya ustazah ya. Jadi pertanyaannya berat, jawabnya sampai jam 8 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema pembahasan kita pagi hari ini itu sama sekali ya tidak menghalangi kita untuk mengajak manusia ya ke dalam kebaikan. Jadi jangan nanti pulang dari masjid ya melihat tetangganya belum pernah ngaji kemudian dijauhi. Ya, ini kayaknya tetangga yang menjerumuskan kita su'ul khatimah. Tidak seperti itu ya. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang saleh ya, ini penting. Manfaatnya tadi saya sebutkan, tapi bukan berarti kemudian kita menjauhi ya, apalagi tidak mengajak orang-orang yang belum baik ke dalam kebaikan ya. Kita tetap jalankan peran itu, hanya saja ketika bergaul ya dengan orang-orang yang belum saleh ya, kita katakan belum saleh, bukan tidak saleh, karena enggak menutup kemungkinan satu hari diberi hidayah oleh Allah lalu menjadi orang saleh, bahkan bisa jadi lebih saleh dari kita ya. Bergaul dengan orang yang katakan belum saleh misalnya, maka ada kaidah ya, yaitu yakhtalitun walakin yatamayyazun. Kita membaur tetapi kita punya nilai lebih. Jangan begitu membaur lalu lebur, cara bicaranya ikut seperti mereka, akhlaknya seperti mereka ya, bahkan akhirnya rusak ya seperti mereka. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau kita bermuamalah ya dengan orang-orang yang katakan belum saleh misalnya, maka kita ya mewarnai mereka, kita ajak mereka ke dalam kebaikan, bukan malah kita yang ya rusak ya. Jadi mengajak kepada kebaikan ini kewajiban setiap insan. Kita semuanya adalah dai. Dai itu tugasnya ngajak. Ayo ke masjid ya, ayo ngaji, ayo ya khataman Quran. Ini dai ya, bukan qadhi, tukang vonis. Ada tetangganya ya enggak pernah ngaji lalu divonis ya, Bu, saya lihat ibu ini auranya kok jahanam ya. Ini tukang vonis ya. Kita dai bukan qadhi ya, tugas kita ngajak. Kalau dia ikut alhamdulillah ya, man dalla ala khair ya falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang mengajak pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Kita share kebaikan ya, share pengajian, lalu yang hadir banyak, kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang hadir tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya terkadang
yang diajak menolak, ya, bahkan terkadang menceramahi kita. Apa ngajak-ngajak, bapak belum tentu baik, ya, ibu belum tentu baik, termasuk yang ngisi itu belum tentu baik. Kadang lebih fasih, ya, daripada yang ngajak. Maka ini ujian, ya, al ajru ala qadri ta'ab, ya, begitu kaidahnya. Pahala itu, ya, seperti atau sesuai kadar kesulitan. Kita ngajak orang langsung nurut, ya, pahalanya sedikit. Tapi ngajak orang ngeyel dulu baru akhirnya nurut, pahalanya lebih besar. Jadi kalau ketemu orang yang modelnya begitu, jangan kita menyerah, terus kita ajak, ya. Ini pertama. Kedua, tentang sholat Jumat tadi, kalau masjidnya tidak muat, kemudian sholat di luar masjid, ya, bagaimana? Ya, ini tidak cuma terjadi di Masjid An-Nur, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga terjadi. Maka bagaimana solusinya? Ya, khusyuk ini penting, dan diantara sebab khusyuk itu adalah tempat yang nyaman, ya. Kalau di dalam, ya insya Allah nyaman, tapi kalau di luar, ya, bagaimana supaya nyaman? Kan kita tahu setiap Jumat nggak muat, maka kita fasilitasi misalnya tenda supaya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Gimana mau khusyuk, ya, mendung sudah gelap, kilat nyambar-nyambar, ya, khotib belum turun-turun, ya nggak khusyuk. Jadi kita fasilitasi, termasuk sendal, siapkan tempat sendal sehingga ketika sujud tidak sampai cium sendal. Ya, meskipun sendal di depan kita itu tidak sampai membatalkan sholat kita, tapi itu mengganggu kekhusyukan kita. Apalagi kalau sendalnya jelek, ya. Sendal baru saja mengganggu kekhusyukan, apalagi sendalnya sudah bolong. Nah, ini lebih mengganggu lagi. Ya. Jadi kita beri solusi, ya. Pengurus masjid rapat, gimana solusinya? Ya, kita buat kanopi misalnya, kita pasang tenda dulu misalnya, ya, kita belikan rak sendal yang agak banyak supaya rapi, tertib, khusyuk. Nah, ini bagian daripada solusi, dan semua bentuk perhatian kita hari ini terhadap rumah Allah itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Itu lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian tadi mungkin yang mau saya tanyakan, sebagian mungkin sudah terjawab Pak Ustaz, tapi ada yang mau ditanyakan juga Pak Ustaz. Teringatnya ungkapan bersahabatlah dengan orang-orang saleh ini ada dipertegas dalam bentuk hadis kira-kira Pak Ustaz. Bersahabat dengan orang-orang saleh ada dipertegas dengan dalam bentuk hadis Pak Ustaz. Pertama, selain itu kira-kira ini ditujukan kepada orang yang belum soleh atau orang yang sudah soleh Pak Ustaz? Baik. Ungkapan ini. Yang kedua gini Pak Ustaz, ini ada kaitannya juga dengan ini. Saya itu ada terbesit di dalam hati atau ada pemikiran seperti Bali contohnya. Itu kan kita sudah, mohon maaf, sama-sama tahu daerah atau wilayah yang sangat banyak maksiat. Walaupun juga di sana kita tidak pungkiri juga Muslim juga ada, dan rumah-rumah ibadah kita juga ada. Saya itu ada terbesit dalam hati atau pemikiran saya itu menghindar kira-kira untuk masuk ke daerah itu selagi bisa dihindar. Ini pemikiran yang salah atau berlebihan Pak Ustaz kira-kira? Nah, mohon pencerahan Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang nanya juga sepertinya Ustadz, Pak. Ini sebenarnya ya jeruk minum jeruk. Ya, sudah tahu tapi masih ditanyakan. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, apakah ada penguatan dari hadis Rasulullah? Ada. Ya, pentingnya bersahabat dengan orang saleh ini, ya, Rasulullah sampai berkata, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum mayyu khalil." Seseorang itu kualitas agamanya itu tergantung kawannya, ya. Maka hendaknya setiap kalian melihat dengan siapa kalian berkawan, ya. Jadi betapa persahabatan itu pengaruhnya kuat sekali, termasuk di dalam menentukan kualitas agama kita, ya. Bersahabat dengan orang saleh, maka insya Allah agamanya semakin baik. Sebaliknya bersahabat dengan kawan yang jahat, maka akan mempengaruhi kualitas agama kita. Ya, sekedar contoh, Pak. Kenapa ada orang, ya, mohon maaf, terjerumus dalam rokok misalnya, merokok? Itu apakah karena iklan rokok yang bagus, merokok menyehatkan, membuat cerdas, apa begitu? Kan tidak, ya. Apa sebabnya? Pergaulan, ya. Nih cobain nih, ya. Ini jantan ini katanya. Akhirnya dia merokok. Nah, yang lebih tinggi lagi sampai akhirnya narkoba, minuman keras, ya. Itu kira-kira faktor apa? Pergaulan. Makanya Nabi sampai menekankan falyanzur ahadukum mayyu khalil. Maka hendaknya setiap kalian melihat dengan siapa berkawan, ya. Ini pertama. Kedua, ya, apakah ini ditujukan kepada yang belum soleh saja, ya, atau termasuk yang sudah saleh? Ya, hadis ini itu sifatnya umum, artinya seluruh kaum muslimin, yang saleh maupun yang belum saleh, ya. Betapa pergaulan itu pengaruhnya kuat sekali, ya. Dulu ada seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in generasi setelah sahabat, ya. Tabi'in itu pengikutnya sahabat. Tabi'in ini bukan sembarang tabi'in. Dia hafal Quran, ya, hafalnya pun 30 juz, bukan juz 30, ya. Dia ahli ibadah, kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Dia mujahid fi sabilillah. Hari itu berjihad melawan tentara Romawi, ya. Namanya Abdah bin Abdurrahim. Kisah tentangnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, coba bayangkan, Pak, orang seperti itu di benak kita soleh apa tidak? Soleh, ya, bahkan lebih dari sekedar soleh. Dia hafal Quran, ya, dia ahli ibadah, dia mujahid fi sabilillah. Tapi karena cinta kepada wanita yang kafir, jatuh cinta sudah,
ya. Jadi hatinya dibutakan oleh cinta. Maka dalam pepatah dikatakan hubbuka 'ala syai' yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu itu terkadang membuatmu buta dan tuli, ya. Maka jangan mencintai sesuatu berlebihan, karena bisa membuat kita buta dan tuli. Abdah ini buta oleh cintanya kepada wanita tadi. Begitu dia menulis surat mat-tariqu lil wusuli ilaik, wahai adinda, gimana caranya aku bisa memiliki dirimu? Wanita itu menjawab, kamu masuk Nasrani, aku jadi milikmu. Maka dia pun bisa, ya, murtad. Dia akhirnya murtad, menikah dengan wanita tadi, tinggal di benteng Romawi hingga akhir hayatnya. Ya, ini pentingnya menjaga pergaulan. Jadi orang sesoleh dia pun bisa murtad, ya, apalagi sekedar seperti kita. Ini kedua. Ketiga, kalau kita punya prinsip seperti yang ditanyakan tadi, ada sebuah tempat misalnya, di situ dominan maksiat, ya, maksiat merajalela. Pokoknya kalau di situ mata nggak selamat. Mau pakai kacamata hitam, putih, kacamata kuda sekalipun nggak selamat. Bagaimana kalau kita punya prinsip saya nggak mau ke tempat itu, ya, untuk menjadi prinsip pribadi, ya nggak apa-apa. Ini namanya warak, hati-hati dalam beragama, ya. Kalaupun wisata, carilah wisata yang halal, ya, jelas halal. Tapi kalau ini kita jadikan sebagai fatwa, ya jadi tidak tepat, ya. Jangan ke daerah tertentu misalnya, ya. Apa sebabnya? Karena di sana juga ada saudara kita kaum muslimin, ya. Ada pesantren di sana yang mereka juga butuh, ya, silaturahim dengan saudaranya dari luar daerah, butuh safari dakwah dari ustadz dari luar, sehingga bersinergi mereka, ya. Jadi untuk prinsip pribadi nggak apa-apa. Ini namanya warak, dan warak itu baik, ya. Warak itu baik, berhati-hati itu baik, ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram, ya. Sebelumnya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, berarti dia menjaga agama serta kehormatannya. Jadi warak itu bagus, ya. Tapi kalau kita jadikan sebagai fatwa, nanti jadi tidak tepat, ya. Karena fatwa itu seruan, kita larang orang ke daerah yang Bapak sebutkan tadi. Oh, jadi nggak tepat, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mengingat waktu dicukupkan, terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan berdoa. Doa yang mustajab itu doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan salat berjamaah kita, zikir kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Nabi mengantarkan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdasy syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, salamata min kulli itsm, wal ghanimata min kulli bir, wal fawza bil jannah, wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat para jemaah di luar telah disediakan sarapan pagi untuk dibawa pulang, dan kami juga mohon untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan masjid dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.